Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat datang di channel GAOT Jakarta. Di sebelah gue nih ada pendiri GAOT Jakarta. Kita akan membahas sejarah dari GAOT Jakarta tersebut. Dengan siapa Pak? Maaf Pak. Saya Andi. Oh, Pak Andi guys. Jadi Pak Andi ini salah satu pendiri GAOT Jakarta. Jadi kita mau nanya-nanya nih Pak Andi. Sejarahnya GAOT Jakarta terbentuk itu dari apa tuh Pandi? Sejarahnya terbentuknya GAOT itu pertama menyatukan satu hobi. Kita yang dulu itu pada tahun 2005 kita mencari atau mau mengembangkan satu merek yang kita pakai gitu. Kita rekrut, dapat member, lalu kita bentuklah. Itulah alasan pribadinya, pertama menyatukan pencinta atau penghobi sama-sama Astrea. Kalau untuk tanggal berdirinya GAOT Jakarta itu tanggal berapa Pak? Sebenarnya sih terpikirkannya itu 2014. 2004, maaf 2004. Lalu kita kuatkan dulu di satu organisasinya itu sendiri, kita perkuat, kita membernya kita perbanyak, lalu tercetuslah itu di 2005. Nah, tepatnya itu di tanggal 27 Juni 2005. 27 Juni 2005 berarti udah sekitar 16 tahun ya Pak? 16 tahun. Hampir 16 tahun ya. Kalau dulu Pak, pertama kopdarnya itu di mana GAOT? Oh, kalau mengalami kopdar kita pindah-pindah. Dulu pernah di Pancoran. Lalu pindah juga dulu ke Tebet. Pindah lagi ke Kalimalang. Kalimalang itu kalau nggak salah di Raden Inten. Nah, sampai pada saat kita ketemu kawan-kawan baker yang lain, kita rapkan satu barisan di satu merek, akhirnya ketemulah itu kita Kalibata itu tempatnya di parkiran makam pahlawan Kalibata. Ini balik lagi nih. Sorry Pak. Ini balik lagi nih ke yang tadi nih, ada yang lewat nih. Jadi kalau pertama itu kan 2005 Pak. Jadi dari berapa orang, terus terciptanya apa dari komunitas yang lain atau dari apa gitu? Dulu kita tercipta dari komunitas lain sebenarnya. Sempat kita pernah gabung di komunitas lain yang sama-sama satu ras. Lalu karena kita pengen mengembangkan ke daerah timur, nah terbentuklah ini. Nah, dibentuknya ini dulu ada 4 orang, termasuk saya gitu kan. 3 orangnya ini tahu entah kemana sampai saat ini masih dicari keberadaannya. Mungkin dengan ini bisa nanti mereka lihat, mereka bisa silaturahmi lagi ke kita, dan itu kita welcome gitu. Kalau ini kan namanya GHOT, Grand Ya. Pak. Untuk varian motornya khusus Grand atau apa nih? Kalau kita mengususkan memang Grand. Pada saat itu berdiri itu kita masih banyak Astrea Grand-nya dibanding yang sekarang itu produksi kedua dan ketiganya itu ada Legenda 1, Legenda 2. Tapi kalau kita lihat ya, jadi sekarang lebih Impreza itu lebih fleksibel karena kita masih lihat itu bentuknya masih sama, produksinya juga sama. Varian produksi sama. Kalau untuk chapter GAOT sendiri selain di Jakarta di mana lagi Pak? Kalau kita kebenaran chapter ya kan, kita chapter yang keempat. Ada pusatnya itu di Bandung, yang keduanya itu ada di Kerawang, lalu ada di Bali, ada di Tasik, lalu kita nanti ke belakangnya kita akan kembangkan chapter-chapter yang lain. Berarti saat ini tambah terus chapter. Tambah terus. Sementara ini baru
8 termasuk kita ya, 8 chapter. Kalau untuk ngadep kamera dikit Pak biar ganteng. Kalau untuk ini biasanya kan organisasi itu punya aturan Pak. ADRT. Nah ngerinya nih yang baru-baru mau masuk takut sama aturan segala macem. Boleh dijelasin fleksibelnya singkat padatnya. Ya. Ada, kita berdirinya ini nggak asal-asalan, nggak asal bentuk, asal kita kumpul-kumpul, atau kita punya misi dan misinya ya. Di sini kita punya ADRT. ADRT kita ada, jadi anggota yang sudah tergabung nanti di sini bisa lihat bentuknya apa itu ADRT itu dan isinya apa. Jadi biar nanti anggota yang di sini yang sudah gabung bisa paham. Oh, inilah GOT Jakarta gitu. Kalau untuk ada iuran nggak tuh Pak per minggu apa harus gitu apa segala macem gitu? Kalau iuran setiap klub atau setiap organisasi itu pasti ada ya kan. Cuman ada di sini GHOT bentuknya fleksibel. Dari dulu pertama kebentuk kita ibaratnya berinovasi untuk menggalang dana buat anggota untuk anggota. Jadi sampai sekarang itu bertahannya di iurannya diputar helm namanya. Jadi kita nggak ngebatasin berapa yang mau diberikan, soalnya kan kemampuan finansial anggota beda-beda. Ada yang sekolah, ya kan, ada yang kerja, ada yang pengacara, pengangguran banyak acara ya kan. Nah seperti itu. Jadi kita tidak membatasi berapa iurannya. Yang penting di sini kita cari persaudaraannya. Jadi kalau selain kopdar nih, kegiatan lain dari GHOT itu apa? Pada saat ini kita banyak kegiatannya. Ya dari awal kita banyak berkecimpung ke dunia sosial. Jadi menyantuni anak yatim, terus sahur on the road, lalu acara silaturahmi antar anggota. Jadi kita memperkenalkan biar orang tua yang menitipkan anaknya ke kita itu tahu gitu di mana nih dia bergabung di wadah gitu ya kan. Jadi istilahnya wadah kita positif Ya lah. betul, karena kan di dunia biker itu banyak kan yang nakal-nakal ya, gitu. apalagi kita jam terbangnya kebanyakan dunia malam ya kan. Nah di situ kita coba jelasin ke orang tuanya, kita sowan, nanti dari itu kita buat jadwal soan-soan ke rumah-rumah anggota. Jadi memperkenalkan kita sebagai organisasi dan apa sih yang diikutin anaknya ke organisasi itu gitu, biar orang tua itu paham. Sekretariat sendiri GHOT di mana Pak? Kalau untuk startriat masing-masing kepengurusan ini berubah-ubah ya kan. Dulu pengurusan yang lalu itu adanya di Cawang. Pada saat kepengurusan sekarang dan dilihat perkembangan GOT sekarang sudah lumayan berjalan, kita punya sekretariat sendiri yaitu Kalimalang. Tepatnya ya di sini nih ya kan. Jalan apa nih? Ya, ini Jalan Haji Amsir ya kan. Mapnya ada kok, kalau misalnya emang itu langsung aja ke base campnya GOT Jakarta.